Ayo pergi bersama berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat kebudayaan yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong antar saya. Wah, tak terasa ya, kita sudah sampai di Kecamatan Mejayan. Teman-teman, tahu tidak? Kalau di Kecamatan Mejayan ini terdapat berbagai makanan khas yang tentunya sangat enak loh. Seperti brem, pecel, dan madu mongso. Kebudayaannya pun sangat beragam. Salah satunya seni pencak silat. Dan ada satu lagi kesenian dari Mejayan yang sangat menarik, yaitu kesenian dongkrek. Teman-teman, tahu tidak bagaimana kesenian dongkrek ini bisa tercipta? Kalau ingin tahu, yuk simak ceritaku ini. Asal mula kesenian dongkrek. Dahulu kala, ketika Desa Mejayan dipimpin oleh seorang palang bernama Raden Tumenggung Prawirodipuro, desa itu sangat aman, nyaman, dan sejahtera. Hingga suatu hari, Raden Tumenggung Prawirodipuro memutuskan untuk mundur dan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Wah, bagaimana ini? Jika kita tidak memiliki palang, maka desa kita ini loh tidak akan aman lagi. Karena keris palang tidak ada yang memegangnya sekarang. Ujar seorang warga. Betul itu, setan-setan dan balak pasti akan datang ke desa kita. Desa kita bisa dilanda Pak Geblung. Apa yang dikhawatirkan para warga itu benar adanya. Desa Mejayan dilanda Pak Geblung. Banyak warga yang meninggal akibat penyakit misterius. Warga pun menderita kelaparan, perampokan, bahkan pemerasan makanan yang terjadi di mana-mana. Warga pun sangat bingung. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera menghentikannya. Tetapi bagaimana caranya? Kita saja loh tidak punya palang. Siapa yang dapat melindungi desa kita sekarang ini? Kita harus segera mengumpulkan warga desa untuk mencari palang yang baru. Betul itu. Bagaimana jika kita usulkan saja Raden Ngabeilor Prawirodipuro untuk menggantikan ayahnya menjadi palang di desa ini? Bagaimana? Setuju, setuju. Ayo kita menemui beliau. Warga pun berbondong-bondong menemui Raden Ngabeilor Prawirodipuro dan memintanya untuk menduduki jabatan palang menggantikan ayahanda. Tetapi Raden Ngabeilor Prawirodipuro tidak setuju karena tidak ada berita yang resmi. Warga terus mendesak, memintanya menjadi palang dan mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Raden, kami meminta Raden untuk bisa menggantikan ayahanda Raden menjadi palang di desa ini, Raden. Tidak semudah itu. Saya tidak bisa menggantikan ayahanda menjadi Raden di desa ini karena tidak ada perintah secara resmi. Tapi Raden, lihatlah, sudah banyak warga yang meninggal, Raden. Kalau begitu, Raden, tolong Raden carikan jalan keluar agar Pak Geblung di desa ini bisa segera berhenti, Raden. Baiklah, saya akan usahakan mencarikan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Terima kasih, Raden. Kemudian, Raden Ngabeilor Prawirodipuro menuju ke Sungai Tempuran untuk bertapa. Ia berendam hingga sebatas dagu. Badannya penuh dengan lumpur, tetapi kesadarannya masih terjaga.
ia hanya makan daun dan buah-buahan yang hanya hanyut menuju ke mulutnya. Ia pasrah atas segala cobaan yang ada. Ia tahu bahwa tidak mudah meminta pertolongan pada yang kuasa. Ia ikhlas melakukannya untuk menghapus penderitaan warga desa. Setelah 10 hari lamanya, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua menghampirinya. Wahai anak muda, aku tahu apa yang menjadi tujuanmu. Akan aku bantu kamu untuk mengembalikan keadaan desamu itu. Ucap nenek tua itu kepada Raden Ngabilor Prawirodipuro. Baik, Nek, kalau boleh saya tahu apa yang harus saya lakukan, Nek? Suruhlah semua warga desa untuk membunyikan alat-alat dapur secara serentak dan bersama-sama. Setelah berucap demikian, nenek tua itu pun menghilang. Raden Ngabilor Prawirodipuro segera bergegas kembali ke desa dan meminta bantuan para warga desa untuk membunyikan semua alat-alat dapur yang dimiliki secara bersama-sama. Ayo, semua warga desaku, bunyikan alat-alat dapur kalian secara bersama-sama dan serentak. Ajaib, tak butuh waktu lama, semua penyakit yang diderita warga desa itu pun lenyap. Warga desa kembali sehat. Dan tiba-tiba, semua setan yang mengganggu warga desa Mejayan menjadi kalang kabut, terbakar kulitnya. Tidak! Kulitku terbakar! Ampun! Ampun! Setan-setan pergi meninggalkan desa Mejayan. Pak Gebluk terhenti. Desa Mejayan kembali aman, nyaman, tentram, dan sentosa. Warga pun bersuka cita. Hore! Hore! Terima kasih, Raden. Berita keberhasilan Raden Ngabilor Prawirodipuro sudah terdengar hingga pusat pemerintahan Madiun. Raden Tumenggung Prawirodipuro memberikan perintah secara resmi kepada Raden Ngabilor Prawirodipuro untuk menjadi palang menggantikannya di desa Mejayan. Dengan syarat, Raden Ngabilor Prawirodipuro harus membuat sebuah kesenian sebagai bentuk kebebasan dari bencana Pagebluk. Untuk mensucikan desa ini kembali bersih dari bencana, maka saya akan menobatkan bunyi-bunyian alat dapur tadi menjadi sebuah kesenian musik dan tari sebagai lambang kebebasan Pagebluk. Dan kesenian ini saya beri nama Dongkrek. Nah, teman-teman, begitulah tadi cerita asal mula kesenian Dongkrek dari Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Bagaimana? Seru kan? Burung gelatik terbang tinggi. Cakep! Ya hinggap di sebuah dahan. Cakep! Masih mau mendengar cerita kami lagi? Yuk, tunggu kami di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya kita persiapkan untuk peserta dengan nomor undian 8 untuk mempersiapkan properti yang akan dipakai di atas panggung.